Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya di masa pandemi seperti ini. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin kembali membahas tentang masalah pinjaman. Kali ini lebih global ya teman-teman, masalah pinjaman yang akan saya bahas ya ini bagaimana cara mengajukan atau apa saja syarat pinjam modal usaha untuk UMKM di tahun 2021 ini. Simak terus. Baik teman-teman, untuk bisa mengajukan pinjaman modal usaha untuk UMKM tahun 2021 ini sebenarnya sangat mudah sekali. Baik, di kesempatan ini saya ingin membahas dulu tentang apa itu pinjaman atau modal usaha UMKM ya. Jadi untuk pinjaman modal usaha itu adalah pinjaman yang disalurkan oleh sebuah lembaga kepada perorangan untuk maksud dan tujuan mengembangkan usaha atau pelebaran usaha. Nah, saya garis bawahi mengembangkan usaha atau pelebaran usaha. Artinya teman-teman syarat wajib dan utama untuk bisa mengajukan pinjaman modal usaha untuk UMKM ini teman-teman harus mempunyai usaha terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman baru akan memulai pinjaman, sayang sekali untuk semua perbankan itu tidak bisa. Tapi untuk koperasi mungkin bisa, tapi dengan suku bunga yang cukup besar. Baik, itu tadi pengertian pinjaman modal usaha UMKM. Kemudian yang kedua adalah bank penyalur pinjaman modal usaha. Jadi bank penyalur pinjaman modal usaha itu sangat banyak sekali teman-teman. Bank ya, saya di sini membahas bank. Bank penyalur pinjaman modal usaha sangat banyak sekali. Dari bank yang berplat merah seperti BRI, kemudian BNI, Mandiri, kemudian kalau berbasis syariah ada BSM yang sekarang ini bertransformasi menjadi Bank Syariah Indonesia. Kemudian bank-bank swasta seperti BII atau sekarang namanya Maybank, Bank Panin, Bank Mega, dan bank daerah seperti Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Jabar, kemudian Bank DIY, Bank DKI. Itu juga bisa mengajukan, bisa teman-teman ajukan pinjaman ke bank-bank tersebut untuk tambahan modal usaha UMKM. Nah, kemudian setelah penyalurnya tentu saja kita harus mengetahui jangka waktu pinjaman modal usaha. Jadi untuk mengajukan pinjaman modal usaha itu terbatas teman-teman. Jadi tidak seperti pinjaman konsumtif. Untuk mengajukan pinjaman modal usaha itu teman-teman syaratnya yang utama adalah sudah punya usaha dan juga untuk jangka waktunya pendek teman-teman, hanya 5 tahun atau 60 bulan. Kenapa? Karena untuk modal usaha atau pengembangan dirasa untuk dianalisis di Indonesia sudah berkembang dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau rentang lebih dari 5 tahun belum berkembang ya berarti usahanya tidak bisa dikembangkan. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk jangka waktu ini apakah cuma 5 tahun? Saya jawab betul, cuma 5 tahun. Tapi kalau teman-teman atau saudara-saudara sekalian ini pengen pinjam untuk modal usaha, untuk pengembangan usahanya, jangka waktunya tidak pengen lama-lama, tidak pengen 5 tahun ya bisa mulai dari 1 tahun dan maksimalnya 5 tahun. Jadi bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya ya, dan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Kemudian untuk syarat pinjam modal usaha untuk UMKM ini seperti pinjaman-pinjaman umum lainnya, yang pertama adalah teman-teman fotokopi berwarna KTP suami istri ya, fotokopi berwarna KTP suami istri. Kemudian syarat yang kedua adalah fotokopi KK. Kemudian syarat yang ketiga adalah untuk teman-teman yang sudah mempunyai NPWP silahkan melampirkan fotokopi NPWP. Kemudian yang keempat adalah teman-teman wajib melampirkan buku nikah. Nah, kalau belum menikah gimana? Nah, kembali lagi ke syarat awal. Jadi kan kita wajib melampirkan fotokopi KTP suami istri. Jika teman-teman sudah mempunyai pasangan, silakan lampirkan buku nikah. Jika belum,
Syaratnya untuk pinjam modal usaha ini adalah teman-teman minimal sudah berusia 21 tahun. Belepotan sampai nyebut umur ya. Berusia minimalnya 21 tahun. Kalau belum atau 17 tahun sudah menikah ya silakan mengajukan. Kalau 21 tahun belum menikah, silakan melampirkan surat keterangan belum menikah dari kelurahan yang mengetahui RT RW setempat sebagai pengganti dari buku atau akta nikah tadi ya. Kemudian syarat yang kelima adalah teman-teman wajib melampirkan SKU, SIUP, TDP dan lain-lain itu bisa dilampirkan ya teman-teman. Untuk bisa mengajukan SKU, SIUP atau TDP itu teman-teman wajib sudah mempunyai usaha yang berjalan minimal 6 bulan. Maka dari itu tadi saya bilang kepada teman-teman, sebaiknya teman-teman jika mengajukan pinjaman untuk modal usaha ini sebaiknya sudah mempunyai usaha minimal berjalan 6 bulan seperti yang saya sudah beritahukan tadi di awal ya. Kemudian nanti setelah itu teman-teman ada juga perbankan yang melampirkan jaminannya setelah nanti akad kredit misalnya, atau sebagai benteng atau jaga-jaga. Teman-teman jaga-jaga aja, silahkan melampirkan fotokopi jaminan teman-teman. Nah, kalau saya nggak punya jaminan gimana? Nah, silahkan teman-teman nanti konsultasikan dengan perbankan yang teman-teman akan tuju. Apakah bisa tanpa jaminan ataukah jaminan dalam bentuk lain? Artinya ada juga perbankan yang mensyaratkan jaminan dalam bentuk lain. Contohnya teman-teman punya deposito di bank tersebut. Nah, deposito itu sebagai jaminan. Nah, nanti teman-teman bisa mengajukan pinjaman. Kemudian misalkan teman-teman punya SHM dalam bentuk akta jual beli. Nah, silakan nanti ditanyakan apakah bisa dibantu untuk roya kepada petugas. Kemudian tadi syarat. Kemudian BI checking ya teman-teman. Syaratnya BI checking harus bersih. Kenapa? Karena BI checking itu sebagai penilaian karakter teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang akan mengajukan pinjaman untuk modal usaha ini akan dinilai karakternya oleh petugas, apakah berkarakter baik ataupun tidak. Nah, jika teman-teman itu berkarakter baik maka akan di ACC, dilihat dari BI checking. Kak, kalau misalnya saya BI checkingnya 3 bulan ke belakang ada pinjaman ojol macet, gimana dong? Nah, itu harus teman-teman bersihkan terlebih dahulu. Walaupun itu pinjaman kecil ya teman-teman, misalnya 1.500.000 dan terrekod dalam BI checking. Khususnya ini bagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih biasanya ikut Shopee Pay Later. Nah, Shopee Pay Later itu biasanya masuk ke BI checking teman-teman. Jadi hati-hati dengan Shopee Pay Later karena akan termasuk dalam penilaian BI checking untuk mengajukan pinjaman modal usaha ya. Kemudian pinjaman modal usaha ini tidak boleh digabung dengan kredit konsumtif. Jadi kredit konsumtif itu yang untuk teman-teman, tidak untuk pengembangan modal usaha ya. Jadi kalau teman-teman sudah mempunyai kredit konsumtif tidak bisa mengajukan kredit modal usaha. Ataupun jika teman-teman itu sudah mengajukan modal usaha di bank lain, pengen mengajukan modal usaha di bank yang lain lagi, nah teman-teman juga tidak bisa. Jadi kredit modal usaha ini hanya bisa disalurkan perbankan hanya satu saja. Jadi satu nama atau satu kakak itu hanya boleh mengajukan kredit modal usaha satu saja. Nah, mungkin cukup jelas ya teman-teman, penjelasan saya cukup gamblang juga, udah saya jabarkan semuanya mulai dari pengertian, syarat, kemudian perbedaannya, jangka waktunya, kemudian BI checking yang paling penting, jaminan tidak ada jaminan itu juga sudah saya sampaikan. Itu saja penyampaian saya tentang bagaimana cara syarat pinjam modal usaha untuk UMKM tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.